futsal sepak bola ya. Indonesia lawan Cina Taipei hari ini ya, tadi baru berlangsung di mana kita menang 6-0, tapi karena memang secara kualitas China Taipei ini nggak beda jauh dengan tim kayak Laos, lalu Brunei, kayak gitu-gitu lah. Karena memang mayoritas dari skuad pemain ini banyak yang main di liga lokal, di mana ya Liga Taiwan ini bisa dibilang bukan liga profesional ya, semi profesional. Karena Taiwan ini bukan negara yang kuat di sepak bola, beda dengan saudaranya China atau Jepang, itu lebih kuat secara tradisi dah. Ya, tapi yang di sini kita bisa lihat adalah kita berani memainkan formasi kembali 4 back ya, main 4-3-3, di mana terakhir kali kita main kayak gini kan dibantai sama Australia 5-1. Dan tadi kalau bisa dibilang 4 back kita ini cukup cair ya, cukup cair, dimana yang banyak pengalaman di 4 back ini kan Jordi Amat ya, karena dia biasa main di Spanyol, main 4 back dan ditandemin sama Rido. Dari situ kelihatan bahwa ya Rido banyak pegang bola lah, dan semua bola ini justru dialirin dari 2 back itu, dari Rido dan Amat. Sedangkan pemain kayak Klok, Nathan ini lebih bertugas sebagai jangkar, tadi kelihatan. Lalu ya Jakob sama Siantin Patinama ini sejak dia pindah ke Thailand justru secara nawiri bermain ya, ini dia balik, karena kan di klub sebelumnya dia juga jarang main, baru sembuh cedera, tapi ketika dia pindah ke Thailand lebih banyak main, dia lebih banyak match fitness-nya pertama ya lebih bagus lah. Nathan juga sama, walaupun sekarang main di divisi 2 Belanda, tapi tiap minggu main, jadi ritme dia bertanding lebih ada lah, tapi jadi kelihatan juga dia lebih ngotot dibanding sebelumnya kan, dimana dia main di Swansea hampir nggak pernah main, sekarang pindah ke Willem Tilburg, jauh lebih banyak dapat kesempatan untuk bermain. Beda lah, pemain yang setiap minggu rutin main sama pemain yang jarang main itu beda. Jadi secara naluri lebih ada. Dan ya di babak pertama kita kan unggul sekitar 4-0, dan ya kiper Taiwan ini juga bisa dibilang ini kiper, kalau kiper normal itu ya, itu bolanya itu yang gol pertama terutama itu harusnya dia bisa tangkap, karena betul-betul ini kayak nggak ragu dia mau nangkep, dia mau nunggu bol juga. Dan ya gol yang bagus itu justru gol yang ke Barkok ya, itu tendangannya kenceng banget, itu keras, jadi ya bisa diblok. Ya 4-0 babak pertama. Di babak kedua kita banyak masukin pemain-pemain kayak Dilstra dimasukin, Miliano dimasukin, Tom Haye dimasukin, Sandy Walsh dimasukin, dan Marcelino juga dimasukin ya. Vano juga dimasukin. Tapi untuk terlepas dari 2 gol itu, gue bisa bilang bahwa ya secara permainan di babak pertama babak kedua ini beda. Di babak kedua kita lebih banyak mainin individu, terutama dari Miliano, Marcelino dari segi individu, dimana di babak pertama justru kita lihat Reinders ini yang berusaha untuk coba alirin bola ke depan, dan di babak kedua Reinders digeser ke sektor sayap, dia kelihatan kurang bisa lah, dimana dia lebih nyaman main di tengah itu di babak pertama. Dan ya Om ini kan juga udah lama nggak main, terakhir dia main Liga Eropa, terakhir main bulan Mei, kelihatan banget 4 bulan dia nggak main. Secara akurasi mungkin masih ada, tapi secara feeling thoughts ini dia agak kehilangan ya tadi. Dia bukan Tom yang biasa kita lihat, tadi kelihatan beda banget, jauh di bawah standarnya dia. Lalu Miliano ya, sosok ini memang betul-betul sosok yang daya eksplosifnya bagus, speednya kencang, dan ini bisa jadi salah satu opsi ya ketika di depan kita ini seringkali sekarang kan terutama nggak ada Ole,
Jadi seringkali Guntu, sosok Emiliano ini dibutuhkan untuk second line bisa ngobrak-abrik. Zylstra kelihatan ya dia sosok real number 9, perlu banyak disuplai, dan tadi sebetulnya suplainya ada dua ya, dan dia kurang bisa manfaatin. Lalu ya Pano 35 tahun, lu nggak bisa berharap banyak main 10 menit. Marcelino juga sama, dia kan kalau salah baru sembuh dari cedera juga tadi, dimana ada satu momen yang seharusnya dia bisa bagi tapi dia lebih pilih untuk shooting. Hal-hal kayak gini harus dikurangin lah, karena ini lawanku cuma Taipei. Dan nanti di hari Senin harusnya kita lebih coba dengan skema 4 back lagi lah, terutama dari sektor defensif ya. 2 back itu harus coba diberi kesempatan kepada pemain-pemain lain agar nggak cuma Ahmad sama Ridho doang yang main. Jadi banyak kan, ada Itses juga belum main, Kevin Dix belum main, Hagner juga belum main. Jadi banyak sosok di bangku cadangan yang bisa untuk dirotasi untuk main 4 back ini.